Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Stefanintias. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi materi tentang web server dan DNS, lalu mensimulasikan percobaannya. Untuk materi yang pertama yaitu web server. Tujuan dari materi ini memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML, lalu mensimulasikan web server dengan Cisco paket reset. Dapat kita ketahui bersama, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Fungsi dari web server itu sendiri yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, dan melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Oke. Langsung saja kita melakukan simulasi percobaannya. Untuk langkah yang pertama yaitu skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses. Nah, untuk skema jaringan, saya tidak menggunakan skema jaringan ini, melainkan kita akan menggunakan skema jaringan yang kita buat kemarin, yaitu tentang routing dinamis. Untuk lebih detailnya seperti ini ya. Oke. Lalu untuk langkah yang kedua, buatlah skema jaringan. Skema jaringannya sudah kita buat, yaitu menggunakan skema jaringan pertemuan yang kemarin, yaitu skema jaringan pada routing dinamis. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Oke, pada web server di menu servis, web server, lalu di menu servis, ke submenu HTTP, ke bagian index.html, lalu kita edit. Oke. Untuk langkah yang ketiga, ganti isi index.html sehingga menjadi code seperti ini. Untuk code-nya sudah saya inputkan sesuai dengan perintah yang ketiga. Untuk langkah yang keempat, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu jalankan URL http://43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Oke, kita jalankan. Desktop. Untuk web server, lalu kita ke PC 1 sesuai langkah yang keempat, ke PC 1 ke web browser. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa membuka aplikasi web browser, lalu kita jalankan URL-nya http://43.43.43.1 berhasil ditampilkan seperti ini. Jadi untuk simulasi percobaan dari web server itu berhasil dengan baik. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi DNS server. Materi DNS server itu bertujuan memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS,
dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Dapat kita ketahui bersama, DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Misalkan, Anda ingin mengakses Google, yaitu dengan menuliskan 172.217.0.142 ke dalam address bar. Anda tinggal memasukkannya alamat google.com, seperti itu. Untuk fungsi DNS, yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaannya, yaitu pada dalam skenario ini kita menggunakan skema jaringan yang kita buat kemarin, yaitu skema jaringan routing dinamis seperti ini. Lalu kita langkah percobaannya, yaitu setelah kita membuat skema jaringannya, langkah yang kedua, mengaktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Oke, pada DNS server, lalu ke menu service, lalu ke menu sub DNS. Oke. DNS server, ke service, lalu ke DNS. Oke. Dalam submenu DNS ini kita sudah menginputkan sesuai dengan perintah yang kedua, yaitu yang pertama kita menambahkan record DNS ftp.jarcom.com dengan tipe data record dengan detail 43.43.43.2. Lalu yang kedua, jarcom.com dengan tipe record dengan detail IP address-nya 43.43.43.1. Dan yang ketiga, yaitu www.jarcom.com dengan tipe CNAME dan detail jarcom.com. Oke, untuk langkah berikutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Oke, kita masukkan ke PC 1, lalu ke command prompt, nslookup, jarcom.com. Oke, kita enter. Kita tunggu sebentar sampai keluar seperti layar ini, contoh ini. Nah, ini sudah keluar server address-nya, yaitu 33.33.33.1, lalu IP address-nya 33.33.33.1 dengan non-authorization answer, namanya jarcom.com dengan IP address 43.43.43.1. Oke, untuk nslookup-nya sudah kita jalankan. Lalu pada step yang keempat, yaitu pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu jalankan URL http jarcom.com atau http www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Oke, langsung saja kita mengakses web servernya. Pada PC 1 di desktop, kita masuk ke web browser. Kita tunggu dulu untuk meresponnya. Nah, setelah masuk URL, kita masukkan URL-nya ini.
Kita klik go. Nah, sudah berhasil ditampilkan seperti ini. Oke. Untuk yang kedua kita coba pada http www.jarcom.com. Di menu yang sama yaitu di web browser. Tunggu sebentar sampai muncul URL-nya. Sudah muncul. Oke, kita klik go. Nah, untuk kedua URL yang kita jalankan, baik itu jarcom.com maupun www.jarcom.com itu berhasil ditampilkan. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk langkah kelima sama keenam itu tidak bisa kita jalankan karena pada skema jaringannya ini kita menggunakan skema jaringan pada routing dinamis kemarin, sehingga tidak ada FTP servernya gitu. Jadi untuk materi web server dan DNS server sudah selesai dan sudah berhasil kita melakukan simulasi percobaannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ke depannya untuk kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.